yang diangkat itu isunya misleading. Jadi sebenarnya dua plastik itu adalah plastik yang aman. Nggak masalah bahan baku itu berbahaya atau tidak. Karena yang kita pakai itu produk akhir plastik yang tidak berbahaya. Memang diteliti ternyata kalau dalam jumlah yang besar, bisphenol A itu tadi mungkin saja bisa menyebabkan kelainan atau gangguan. Artinya bahwa memang dibutuhkan jumlah yang sangat besar untuk bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Ya, Dr. Richard Lee berapa waktu yang lalu viral gitu karena tiba-tiba dia mengangkat satu isu, aman tidak ya? Apa penggunaan kemasan-kemasan air-air yang kita minum atau kita konsumsi. That's the issue. Oh, kemana-mana. Dan orang membahasnya juga kemana-mana dalam berbagai perspektif, dengan berbagai vested interest yang juga berbeda-beda. Oleh karena itu hari ini saya mengundang, nah ini baru keren, 2 orang narasumber. Kita akan ngomong, kita akan bahas aman tidak, ya, atau oke atau tidak gitu. Dan sekarang malah ada lagi satu pakar ini, beliau adalah dokter objin, satu profesi yang saya gagal untuk jadi gitu karena bapak saya miskin sekali. Kita akan juga membahas bagaimana pengaruhnya terhadap janin, terhadap ibu yang mengandung. Ya, tamu saya pertama Bapak Ahmad Zainal Abidin, ini pakar teknik kimia dari ITB. Wah, sekolahnya gila, berorganisasinya gila, antara lain di HPI, Himpunan Polimer Indonesia, gitu kan? Betul, saya pernah jadi presiden. Presiden. Wah, kalau setelah presiden apa dong? Sekarang jadi penasehat. Penasehat. Terima kasih akan datang ini orang Cirebon itu ya. Dan satu lagi ini orang Palembang tapi lebih lama di Bandung kali ya. Dokter Alam Sa'ajiz, SPOG, KFM, KIC, Magister Kesehatan. Ini Ketua Bidang Ilmiah Pengurus Pusat Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi atau Objin Indonesia. Selamat datang Pak Dokter. Selamat. Jadi Palembang asli? Ini paling asli. Mukanya Pak, orang Palembang rainya udah kelihatan. Oh, udah. Mana orang Komering? Komering. Udah kelihatan, saya bisa nebak orang Pak. Bisa ditebak. Bisa ditebak. Oke, saya mungkin ke Zainal Abidin. Pak Zainal dulu. Pak, terkait dengan statement dari Richard Lee. Saya kira itu statement yang misleading ya. Misleading itu menyesatkan. Menyesatkan. Di mana misleadingnya Pak? Jadi yang dipakai oleh masyarakat itu adalah botol galon, plastik, ya. Ada polikarbonat yang sudah lama ya. Sekarang ada muncul lagi plastik sekali pakai. Apa istilah itu? PET. PET. Jadi 2 ya, ada galon yang dipakai berulang-ulang. Berulang-ulang. Malah ada industri isi ulang. Ya. Ada lagi PET yang sekali pakai. Sekarang dua-dua beredar di masyarakat. Ya. Cuman yang diangkat itu isunya misleading. Jadi sebenarnya 2 plastik itu adalah plastik yang aman. Baik PET maupun polikarbonat. BPA itu yang BPA itu polikarbonat. Polikarbonat. Ya. Okay. Jadi plastiknya itu namanya polikarbonat, bahan bakunya BPA. BPA apa Pak? Ya, bisphenol A. Itu nama dari monomer. Monomer itu bahan baku dari polimer. Nggak usah terlalu teknikal lah. Pokoknya plastik lah. Ya, plastik. Ya. Kemudian yang satu lagi PET, polyethylene tereptalat. Itu plastik yang aman. Tetapi bahan bakunya juga mengandung etilen glikol, Pak. Ada monoetilen glikol, ada dietilen glikol. Yang dua-duanya sama berbahaya. Tapi dalam kasus saya sebagai ahli teknik kimia ya, nggak masalah bahan baku itu berbahaya atau tidak, ya. Nggak bermasalah. Nggak bermasalah. Bahan plastiknya ini berbahaya atau tidak? Ya, tidak masalah. Nggak masalah. Terus? Karena yang kita pakai itu produk akhir plastik yang tidak berbahaya. Oh, jadi setelah diproses, bahannya boleh racun misalnya Pak ya? Iya. Tapi setelah diproses, tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Ya. Jadi kalau peristiwanya fisik saja ya. A ditambah B, jadi campuran AB. Tapi kalau peristiwa kimia itu A ditambah B, jadi C. Ya. Nah, itu sudah makhluk lain. Yang belum tentu ada A-nya dan ada B-nya. B-nya. Iya. Ini kimia ya? Ini proses kimia. Proses kimia.
Jadi saya sering ngambil contoh misalnya yang sering kita makan lah garam ya. Itu kan rumus kimianya NaCl. NaCl, natrium Natrium klorida. Saya masih hafal nih Pak. Saya SMA 40 tahun. Habis itu berkuis-kuis sudah kan tuh. Natrium klorida, NaCl. NaCl. Gabungan itu kan dari sering kita makan. Ya. Nah, bahan bakunya Dianjurkan malah harus makan ya. iya, benar. Kalau orang flu elektrolit kan Iya. kasih NaCl. Betul. Ya. Jadi masyarakat supaya nggak kaget ya, saya ambil yang ekstrim sering dimakan oleh kita, Tapi ini sebenarnya oleh dua racun dokter ya, Pak? dinyatakan juga aman kan. Nah, tapi bahan bakunya ini semua berbahaya dari Dua-duanya HCl. HCl itu racun Pak. HCl. Ya, yang biasa untuk ngepel lantai itu HCl ya. ya misalnya ada lantai yang sangat kotor, kotorannya susah dihilangkan. Sama HCl itu bisa hilang rontok. Apalagi tubuh kita itu loh, bisa rontok. HCl-nya berbahaya. Iya berbahaya. Terus ya kan? NaOH-nya? Nah, satu laginya NaOH. Itu juga sama berbahaya. Ketika direaksikan jadi produk namanya NaCl dan air, jadi bisa dimakan. Kalau NaOH itu apa? Ini Pak, bahayanya. NaOH itu kan zat basah Pak ya. Iya. Ya dalam konsentrasi yang tinggi, dia berbahaya, bisa bereaksi dalam konsentrasi yang tinggi. Bisa berbahaya ya. Jadi dua-duanya begitulah kira-kira karakternya ya. Nah, tapi ketika digabung, jadi bisa dimakan. Sangat dianjurkan dimakan. Dianjurkan dimakan. Orang kalau bagai sayur tanpa garam. Iya. Wow. Jadi sekali lagi ini pengandaian luar biasa. Nah, nama kimianya ya. Saya perlu introduksi ini supaya persepsi masyarakat itu benar ya dan tidak berisi ketakutan gitu. Iya, jadi ini masalah apa ya? Plastik di dalam industri air kemasan. Jadi Pak Zainal Abidin udah menerangkan kepada kita. Contoh ya. Jadi sekali lagi produk plastiknya itu udah tidak berbahaya walaupun unsur pembuatnya berbahaya gitu ya Pak. Ya, jadi saya tadi sebagai ahli teknik kimia. Nah, sekarang sebagai ahli plastik. Karena saya ahli plastik doktornya memang di Tapi plastik. bukan operasi plastik kan ya? Ini bagian yang sebelah saya. Sebelah di plastik. Malam sebagai ahli plastik. Karena saya juga pernah jadi presiden dari Himpunan Ahli Plastik Indonesia, HPI ya. Plastik atau polimer? Polimer itu bukan cuma plastik, tapi juga menyangkut karet dan lain-lain. Ya, jadi lebih luas ya. Tapi plastik itu salah satunya. Saya juga jadi dewan pakar di industri plastik juga. Jadi saya memang mumpuni di situ ya. Kalau saya untuk diajak bicara ini. Nah, plastik ini tadi kan ada disebut polikarbonat yang dipakai untuk galon. Terus ada PET yang juga dipakai untuk galon. Sekali pakai. Ya, sekali pakai. Nah, ini bahan bakunya dua-duanya juga racun, Pak. Misalnya kalau polikarbonat bahan baku awalnya BPA, bisphenol A. Ya. Tapi ketika sudah bereaksi membentuk polimer namanya plastik polikarbonat, aman yang digunakan. Begitu juga yang polietilen tereptalat. Bahan asalnya salah satunya adalah etilen glikol. Yang satunya lagi adipat lah, asam adipat. Ya. Jadi kalau direaksikan membentuk polietilen tereptalat, aman. Cuman di dalam reaksi ini, bahan bakunya padahal tidak aman ya? Ya, bahan bakunya tidak aman. Cuman dalam reaksi ini tidak 100% bereaksi. Karena ada yang tertrap, dia tidak bisa bergerak, lalu tidak bisa bereaksi. Kan awalnya cair, lalu jadi padat. Atau awalnya gas, terus jadi padat. Jadi botol kemasan gitu ya? Pada waktu jadi padat ini tertrap, terjebak di dalam, sehingga nggak bisa terperangkap di dalam. Jadi nggak bisa bergerak. Nah, itulah sisa-sisa bahan yang tidak atau belum bereaksi, baik itu BPA maupun etilen glikol. Jadi sisa-sisa bahan baku yang tidak bereaksi, yang belum bereaksi membentuk plastik. Sebenarnya itu yang dipermasalahkan. Jadi karena sebentar saya potong. Jadi dalam proses itu ya menjadi plastik itu ada bahan-bahan yang terperangkap ya. Yang terperangkap, belum bereaksi membentuk plastik. Amankah ini? Ya di situ diatur oleh BPOM. Ya.
untuk jumlah rilisnya ke minuman atau ke makanan. Ada kadarnya gitu. Ada standarnya. Ada standarnya. Misalnya di BPOM sekarang aturan terbaru 0,06 mikrogram. Kecil sekali ya? Kecil sekali. Ya. 0,06 mikrogram. Mikrogram aja udah kecil. Iya, dan itu aturan itu kalau dibandingkan dengan aturan yang berlaku di seluruh dunia, hampir sama semuanya. Jadi kita nggak usah mendisputan itu karena sudah diatur oleh BPOM. Aturan untuk tingkat keamanannya seperti itu. Dan kita temukan ini dari riset yang dari berbagai institusi, baik di dalam maupun di luar negeri, air galon itu 1/10, 1/100 daripada yang dibataskan itu. Ambang batasnya. Ambang batasnya. Jadi aman. Dan saya perlu sampaikan ini karena saya beberapa kali meeting juga di BPOM dan membaca data-data itu ya. Dan kita juga di perindustrian juga beberapa kali meeting tentang itu. Jadi aman sehingga masyarakat nggak perlu gelisah dalam hal itu. Saya sampai membuat foto galon yang di kantor saya itu Pak di ITB. Nah ini ITB khususnya orang berpengetahuan pakai galon ini, jadi tidak ada menggelisahkan apapun karena memang sudah sesuai dengan aman itu. Ya. Nah sekarang ada dari peristiwa yang tadi, jadi sesungguhnya BPA yang paling banyak itu kapan? Ya saat galon itu baru. Saat galon itu baru, kan masih jadi tersisa. Kalau pakai berulang-ulang malah lebih aman. Ini lucu nih. Kalau pakai berulang-ulang tuh kayaknya udah lebih sedikit gitu, jumlahnya kan yang lepasnya. Ini yang ada kekeliruan oleh orang lain. Ini secara ilmiah kita menerangkan ya. Jangan juga nanti orang nyari semua galon yang lama Pak. Kotor ya. Nah, kalau galon yang lama bisa memang rusak, namanya degradasi, degradasi. Tapi yang terlepas dari degradasi bukan BPA, yang sudah diteliti satu ether, yang kedua etanol, yang ketiga itu keton. Jadi nggak ada BPA di situ, ya. Ini yang perlu diluruskan. Dan ini sama-sama Pak. Saya kemarin mengundang Ana Avanti yang concern banget, banyak vlogger, food vlogger yang ngomong sembarangan gitu Pak. Ada warung baru buka, dikomentarin di sini apa gitu, tutup warungnya, itu puluhan orang loh, hajat hidup orang tuh. Sampai ke petani, tukang parkir, waiter, mati semua. Jadi maksud saya tidak bermaksud apapun, mari kita kalau menyampaikan informasi jangan sembarangan. Betul. Oleh karena itu saya terima kasih banget. Kang Zainal udah hadir, Pak Dokter. Saya kan Pak Dokter, Pak sudah ada nggak penelitian dampak BPA ini terhadap kesehatan? Tapi mungkin sebelum ke sana, mangga. Pak Kita nak bahasa Palembang atau bahasa Sunda? Biasa bahasa Sunda. Terus. Jadi mengapa cerita ini muncul seperti itu ya? Jadi kalau kita kembali ke tahun 2002, sudah lama sebenarnya. 20 tahun lalu ya? Iya, 20 tahun yang lalu Amerika itu pernah melakukan penelitian. Mereka. Jadi ada penelitian yang dilakukan oleh survei kesehatan. Mereka melakukan penelitian pada 2.500-2.600 orang dewasa untuk melihat kandungan BPA-nya itu, yang bisphenol A-nya itu tadi, di dalam urin. Nah, ternyata memang 93% itu ada. Ada BPA-nya. Nah, tapi hanya saja nah apakah ini akan berpengaruh terhadap kesehatan atau tidak? Nah, kan berlanjut itu penelitiannya. Dan ternyata kesini memang diteliti, ternyata kalau dalam jumlah yang besar, bisphenol A itu tadi mungkin saja bisa menyebabkan kelainan atau gangguan kesehatan. Contohnya pada ibu hamil. Ternyata ada penelitian, tapi ini pada hewan coba baru. Jadi pada kandungan yang tinggi sampai 1.300 atau 1.500 lah. Bisphenol A tadi kan hanya 0, mikro tadi. Ini tapi ini sampai dengan kandungan 1.200. Tinggi banget tinggi banget. Tadi 0,0. Nah, itu baru menyebabkan kelainan kongenital, kelainan bawaan lah seperti itu pada hewan coba seperti itu. Nah, ini artinya bahwa memang dibutuhkan
jumlah yang sangat besar untuk bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Nah, seperti itu. Berkali-kali lipat ya, Pak. Dan Berkali-kali tadi lipat. 0,06. Kalau peneliti sendiri ya, kalau mau bikin aturan itu, misalnya ditemukan 10, nanti untuk batas itu dibuat 1/100-nya misalnya. Ya, lebih kecil. Ya. Itu aja sudah mengamankan. Nah, sedangkan kenyataannya 1/100-nya lagi atau 1/10-nya. Jadi sudah aman lah kira-kira gitu. Oke, lanjut dokter. Nah, bahkan di CDC sendiri, ya, jadi ini ada CDC apa? CDC itu Center Penelitian Kesehatan untuk Infeksi di Amerika. Ya, jadi mereka melakukan penelitian juga melihat bahwa ternyata ambang batasnya itu jauh, jadi 1000 kali lebih aman seperti itu. Jadi sangat kecil sekali jadi bisphenol A yang ditemukan itu. Dan kalau kita lihat bisphenol A ini kan sebenarnya memang bisa dikeluarkan melalui urin, ya, melalui keringat, dibuang. Ya. Jadi dari tubuh kita itu nggak disimpan. Ada mekanisme racun ya, Pak. Ya, proteksi juga hepar kan ada juga kita hepar juga ini ya. Iya, berpengaruh juga menyaring seperti itu, menetralisir. Dan kalau kita lihat badan kita itu sebenarnya hebat. Mekanisme sudah dari sananya, desainnya hebat. Waktu paruhnya yang singkat, metabolisme yang singkat itu merilis semua yang produk-produk toksin itu keluar dari tubuh kita. Jadi kalau kita lihat memang apalagi dengan jumlah yang sangat kecil itu ya Pak ya, jadi pengaruhnya hampir tidak ada. Di Indonesia udah nggak ada pengaruh apa misalnya penggunaan BPA yang tinggi gitu, kemudian mempengaruhi mungkin pasien dari Pak Dokter? Sampai saat ini kita belum pernah ada menemukan kasus yang seperti itu. Ada laporan misalnya, oh karena penggunaan terlalu sering atau penggunaan yang besar sekali itu menyebabkan terjadinya gangguan pada manusia seperti itu. Jadi galon sudah kecuali kemarin ya Pak Helmi yang cerita ada obat yang dulu kan itu ada etinil glikol yang tinggi seperti itu menyebabkan gagal ginjal. Itu kan karena jumlah yang besar terlalu juga. Besar. Gagal yang ginjal. Merebak ya? Ya, yang merebak. Oh, itu EG juga ya, Pak? Iya. Yang disirup itu? Iya, yang disirup itu ya. Iya betul ya, Pak? Iya, betul. Ya. Kemarin heboh tuh barangkali awal 2 tahun lalu ya. Iya, sudah lama sekali itu. Saya bingung tuh kenapa masal ya, Pak ya? Tahu-tahu atau karena saya dapat info, ya? jadi sebenarnya bahan yang masuk itu bukan bahan untuk obat gitu loh. Tapi ada orang menggunakannya untuk obat. Jadi ada salah misuse biaya produksi misuse. Jadi barang itu sebenarnya jadi itu bukan untuk obat. Bukan untuk obat, tapi orang menggunakannya untuk obat. Ya. Jadi misuse ya. Sehingga konsentrasinya terjadi. Kemarin saya tahu teman-teman di BPOM itu kan repot banget orang mengkritisi kenapa tidak diawasi, ya kan? Iya. Padahal kita tahu waktu didaftarkan apa gitu, waktu prakteknya jadi apa bisa juga kan Pak ya. Bagaimanapun kita prihatin lah banyak anak-anak jadi korban. Oh itu ya. Itu sekali lagi Pak Dokter karena komposisinya, betul. Ya atau apa ya kandungannya memang terlalu tinggi, di atas ambang batas, gitu ya. Ambang batas. Jadi saya kan lama di chemical safety, Pak. Jadi sekarang kan orang menggunakan cara GHS Pak namanya. Apa GHS itu? Globally Harmonized System. Jadi yang di-endorse oleh dunia itu GHS sistemnya. Jadi GHS itu kalau mau menetapkan barang itu barang berbahaya. Berbahaya atau tidak? Ya, ada 4 kriteria. 4 kriteria. Dengar ini. Ya, ada 4 kriteria. Untuk menentukan bahwa bahan ini berbahaya atau tidak, ada 4 kriteria menurut GHS. Global dan Harmonized System. Dan kriteria itu ditetapkan batas-batasnya oleh negara. Karena negara masing-masing. Negara masing-masing. Karena memang yang di sini berbahaya di tempat lain belum tentu. Gitu. Nah, jadi pertama itu nama barangnya apa? Sebutkan. Misalnya tadi BPA atau etilen glikol. Terus ditentukan lagi konsentrasinya berapa? Nama bahan yang di situ apa? Terus yang kedua itu konsentrasinya berapa? Nah, itu ditentukan batas bahayanya. Tadi kan untuk BPOM menentukan 0,06 mikrogram. Konsentrasinya. Misalnya. Begitu juga untuk etilen glikol. Ada batasnya. Terus yang ketiga itu tumpukannya.
Jadi akumulasinya di dalam tubuh berapa? Oh, Ini penting. Setelah masuk kita konsumsi, tumpukannya yang mengendap di tubuh berapa? Berapa? Itu yang gagal dibuang segala macam ya Pak? Iya. Oke. Jadi memang barang itu ada yang dimakan terus keluar lagi, Oke. ada yang mengendap. Ya. Kalau yang keluar lagi apa? Air? Ya, ya tadi makanya diperiksa di urin ya. Urin. Urin. Oke. Nah, karena memang keluar lagi. Ini kayak kopi misalnya. Yeah. Kopi ini kan sering kita minum. Yeah. Itu dari penelitian 12 jam setelah itu bisa nol lagi. Keluar. Karena dikeluarkan oleh tubuh. Oke. Jadi, tapi kalau kafein itu mengendap di tubuh terus-menerus, nah itu berbahaya. Oke. Karena itu anjurannya kan sehari minum kopi 2 gelas. Wah, saya 5 gelas. Tambah sehat. Karena maksudnya 12 jam itu bisa keluar sehingga nol terus gitu. Dok, saya minum 5 gelas. Apalagi kalau traveling di luar kota, Pak. Wah, enak Terus-terusan. banget. Kan banyak warung kopi enak-enak. Ngadem gitu. Oke, Nah, kasus etilen glikol, kasus BPA itu bisphenol A, sama dengan kopi gitu, Pak. Jadi memang misalnya kita minum aqua, dia nggak terakumulasi di tubuh, ya, dibuang lagi. tapi keluar lagi. 100% bisa dibuang lagi. Ya, 100%. Kecuali kalau tubuh itu memang memiliki kelainan. Sakit. Jadi kan atau rusak sistemnya ya. Ya, rusak sistemnya. Ya kalau rusak sistemnya itu sih artinya casualty ya. Ya, casualty. Kita tidak menjustifikasi untuk hal umum dengan casualty yang seperti itu. Yang keempat apa, Pak? Ya. Yang keempatnya adalah lamanya barang itu kontak di tubuh kita. Memang misalnya konsentrasi tinggi, tapi kalau cuma sebentar ya nggak apa-apa. Iya. Akumulasinya tinggi, tapi cuma sebentar, sesaat saja misalnya gitu. Nggak apa-apa dong. Gitu. Nggak apa-apa. Nah, jadi 4 hal itu penting. Oke, saya ulangin ya, 4 hal. Ya. Nih, jadi jangan nelan-nelan aja informasi apa aja. Jadi Anda boleh termakan yang Anda curigai, wah ini berbahaya untuk kesehatan, betul ya? Betul. Tapi ada 4 yang membuat dia berbahaya. Satu, kita harus tahu dulu ini bahannya apa. Ya, jenis bahannya apa. Ya. Atau poli apa tadi? BPA ya? Ya, BPA, bisphenol A. Bisphenol A atau EG. Ya, EG, etilen glikol. Etilen glikol. Nomor 2, konsentrasi yang terkonsumsi itu berapa? Karena dia punya ambang batas. Di bawah ambang batas aman, apalagi BPOM membuat aturan yang sangat aman ya. Oke, nomor 3 itu adalah akumulasinya. Iya. Kan ada yang terbuang langsung, ada yang mengendap di tubuh. Akumulasinya berapa? Itu pun ada ambang batas lagi. Kalau masih di bawah batas mestinya aman. Nomor 4 lamanya, Pak ya. Lamanya kontak. Ya. Ya, jadi ada yang langsung bisa rilis 12 jam, ada yang cukup lama baru keluar. Pada itu, jadi makanya kita betul-betul harus paham ya. Terima kasih banget Kang Ya, mudah-mudahan dengan pengertian ini, Pak, jadi orang tuh bisa membuat justifikasi sendiri, dan hidup ini tidak gelisah dulu gitu loh. Betul, itulah saran saya, kalau nggak terlalu paham di bidangnya, jangan asal ngomong gitu, jangan asal ngomong. Oke, mungkin ke Pak Zainal, ada nggak sih misalnya untuk ibu hamil supaya mengkonsumsi air minum itu nasihat atau apa, Pak Dokter? Ya, jadi benar Pak Helmi ya. Jadi memang untuk ibu hamil sendiri kebutuhan air itu sangat jelas ya dibutuhkan. Lebih banyak dari lebih yang banyak tidak hamil. daripada ibu yang tidak hamil. Karena yang minum 2 orang ya. Atau 3. Kalau kembar ya terus. Ya, jadi bukan hanya karena hamil berdua saja gitu ya. Lagi kalau orang hamil. Kayak kita pernah hamil aja. Terus. Jadi kehamilan itu memang dibutuhkan cairan ya, tentunya untuk metabolisme ibunya sendiri, kemudian juga cairan amnion ya dibutuhkan karena pada penelitian tuh ada yang mengatakan bahwa ibu hamil yang tadinya cairan amnionnya berkurang itu dengan mengkonsumsi cairan amnion apa tuh, Dok? Cairan ketuban. Nah, ketuban. Ya betul. Cairan ketuban itu juga sangat dibutuhkan dari cairan yang masuk. Ya, jadi kalau misalnya ibu yang tidak hamil mungkin 2 liter, maka ibu yang hamil mungkin sampai dengan 3 liter bisa untuk 1 harinya. Dengerin tuh ya. Jadi itu sangat dibutuhkan sekali untuk ibu hamil. Kemudian terkait dengan bisphenol tadi, memang perjalanannya kalau misalnya masuk itu kan melewati plasenta dulu. Ya. Nah, kalau melewati plasenta itu juga sebagai penyaring itu di situ. Sudah ada penyaringnya. Sebelum masuk ke janin. Ke janin. Ke janin dan ketubannya seperti itu. Ke dalam fetusnya itu kita bilangnya ya. Fetus, jadi
Jadi ada penyaringnya juga. Jadi jangan khawatir Ya. sebenarnya pada ibu hamil itu ya. Hmm. Jadi mudah-mudahan kalau misalnya sedikit saja sih nggak akan berpengaruh lah Ya. terhadap kesehatannya. Walaupun mengambilnya dari air kemasan ya. Ya, air kemasan, Aman. betul. Ya. Jadi Ya. memang kebutuhan air itu sangat penting. untuk Sangat kita. penting, malah lebih banyak Lebih daripada banyak ibu. Tuh, daripada dengerin ibu. Bu, Ya. jangan juga nggak mau Nggak menghindarin minuman Ya. kemasan, harus Betul. dari sumur atau apa gitu, nggak harus Betul. begitu ya Dok Tidak ya. harus begitu, betul. Ya, mungkin ada prinsip tinggi bahan kimia Pak ya, Ya, yang mungkin saya ceritakan. Kalau banyak racun, selalu begitu. kalau sedikit tidak. Tidak. Tapi kalau optimum dia bisa jadi obat yang menyehatkan. Tapi kalau di luar itu Ya di luar itu menjadi kan tadi, racun bisa ya. Iya, iya. iya ya. Iya, iya. Jadi kalau banyak misalkan ini apapun berbahaya. tidak boleh Berlebihan. berlebihan. Ya. Kalau hebat cukup itu jadi malah bagus bagi tubuh efeknya. Iya, iya. Tapi kalau sedikit nggak berpengaruh. iya, iya. Nah, jadi ada ambang di sini. Iyalah. Di bawah ini Kayak kita nggak ada makan durian ya, apa-apanya. Kang ya. Iya. Makan dikit oke gitu Iya. ya. Tapi kalau banyak mabok juga gitu ya. Jadi semua yang terlalu banyak Iya. di atas ambangnya akan berbahaya. Iya. Berbahaya. Betul ya, Dok? Iya, karena itu definisi di dalam ilmu Hmm. safety dan kesehatan. Ya. Semua bahan di dunia ini Hmm. hakikatnya berbahaya. Kecuali konsentrasinya benar, Benar. maka jadi aman dan Ya, menyehatkan. jadi jangan berlebihan lah. Saya tuh minum kopi berlebihan tapi so far masih aman, Dok. Masih aman. Cobain kadang es, kadang Ya, apa. ya. Yang penting nggak pakai gula, ya kan? Ya, kopi itu bagus, Pak. Hmm. Kalau Energi. tidak berlebihan. Yang membuat aliran darahnya bagus, Ya, macu jantungnya ya, bagus. ya. Sehingga otaknya Semangat, jadi ya. cerdas. Tidak Kopi jadi bagus pelupa. terutama untuk petani kopi ya, Pak. Ya. Tadi waktu beliau nerangin petus saya ketawa-ketawa. Kak, saya tuh betul-betul dokter objin gagal, Pak. Saya tuh yang paling hafal touche. Pasti tahu beliau. Yang nggak tahu jangan dicari ya. Jadi tapi Allah barangkali tahu ini anak jahil, nggak usah lah. Jadi dia akuntan. Kang, saya cuma pengen lagi menegaskan. Jadi kalau kita membeli air kemasan yang galonnya udah dipakai berulang-ulang, malah ya secara teori, secara saintifik itu lebih aman ya. BPA-nya sudah Semakin mendekati Hmm. nol. Udah kecil, Iya. makin kecil lagi. Ya. Hmm. Jadi kalau ada barang yang dari degradasi Ya. itu bukan BPA, Hmm. tetapi ether, Ya, keton, ya, atau etanol. oke. Ya, jadi itu yang mungkin jadi catatan ya, Ya. bahwa degradasinya bukan hasilnya BPA. Ya. Walaupun kita juga nggak tahu ya, Ya. yang terbuat dari apa. Mm. Oke, Pak Dokter, kemarin yang kasus banyak sekali balita kena gitu minum sirup itu kan ada EG itu. Ya. Mm. Ngeceknya supaya kita tidak terambil atau tidak terkonsumsi untuk balita kita yang obat-obat yang EG-nya tinggi itu gimana ngeceknya, Pak? Sebenarnya kan yang Kan kemarin ada diceritakan ingredients ya? ingredients Hmm. itu. Kalau yang sekarang ini sudah aman insya Allah. Ya. Jadi yang memang sudah yang beredar sekarang itu kan pasti Hmm. sudah Ya, melalui pengecekan dan melalui BP POM. oke. Ya. Dan insya Allah kalau yang sekarang sudah tidak ada masalah lagi sehingga bisa dikonsumsi oleh Oke. ibu-ibu kita, terutama kalau anak-anak kita lagi demam atau panas itu kan sering Kemarin seperti sedih itu. ya. Oke. Karena pengaruhnya memang besar kemarin itu sampai gagal ginjal kan Gagal seperti ginjal. itu. Ada korban nyawa juga ya? Ada waktu itu. Memang kalau sekarang sudah tidak ada lagi karena kita sudah stop. Hmm. Kan dari Heboh BP itu, POM heboh. sudah Wah, heboh. heboh dan sudah di stop itu yang kemarin mengandung Iya, ini glikol masalah dan lain pengawasannya sebagainya. aja ya. Hanya pengawasannya saja mungkin Oke. seperti itu dibutuhkan. Saya ke Pak Alam kali ini kan orang apa ini ya, Pak. Zainal. Ya Pak pokoknya Zainal. ngerti inilah yang tadi saya introduce. Pak, apa untungnya menggunakan galon yang ada yang sekarang ini, Pak? Kenapa harus mediumnya itu harus galon, Pak? Jadi kalau orang mau mendesain wadah packaging, Hmm. biasanya kan dilihat di samping sifat kimia kayak Ya. tadi. Ini bahannya membahayakan atau tidak, food grade atau tidak gitu ya. Hmm. Juga mechanical properties sama thermal properties. Apa itu, Pak? Jadi sifat kekuatan mekanik, Hmm. kekuatan tarik, kekuatan gores, Hmm. kekuatan tekan gitu ya. Hmm. Jadi ada barang tuh diuji dulu. Ini kalau dipakai untuk packaging merobot atau tidak, Hmm. jebol atau tidak. Robot yang
Ya, Ya jebol Pak. Jebol atau tidak. Tiba-tiba diangkat, dia pecah kan gitu ya. Jatuh, pecah gitu kan. Terus mudah tergores tidak? Digelundungkan, tiba-tiba tergores gitu kan. Itu pertimbangan ya. Jadi kekuatan mekaniknya bagaimana. Kemudian yang kedua itu kekuatan termal Pak. Karena orang kan tidak semuanya kontak dengan temperatur ruangan begini. Begitu juga barangnya kan. Kalau lagi di bawah, tiba-tiba kita lewat di tempat yang panas, lalu barang yang tadinya itu kaku, keras, jadi lemes, lalu ambruk gitu ya. Nah itu juga kan bermasalah. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu penting. Nah dalam kasus polikarbonat dan PET ya, polikarbonat itu mempunyai kekuatan yang jauh lebih besar dibanding PET. Begitu PET juga itu yang sekali pakai ya. Ya, PET itu yang sekali pakai, polikarbonat yang berulang-ulang pakai. Nah, jadi dari situ lebih untung menggunakan polikarbonat. Ya. Terus yang kedua dari sisi kekuatan termal, Pak. Termalnya itu yang polikarbonat 2 kali lipat, Pak. Kalau PET temperatur 70 udah lemes dia, Pak. Kalau polikarbonat sampai 150 nggak apa-apa. Gitu ya, Pak? Iya, jadi dua propertis ini menentukan apakah barang ini bisa berkali-kali pakai ataukah cuma sekali pakai. Nah, saya kira optimum untuk yang bagi konsumen ya bisa berkali-kali pakai, kan cost-nya rendah. Cost-nya rendah. Ya, cost per unitnya dibebankan kan konsumen pasti lebih rendah. Rendah, ya, itu kan profitable. Kalau secara cost-nya Pak, mana yang lebih mahal dibuat? Yang apa polikarbonat atau yang per kilonya? Ya. Kalau per kilonya memang PET lebih murah. PET lebih murah. Ya, kalau nggak salah gitu. Oke. Ya. Apalagi tapi bisa kalau berkali-kali pakainya menjadi berbalik, ya kira-kira. Cuman tadi yang PET lebih murah. Lebih murah awalnya kalau ngitung per kilonya. Ya. Tapi kalau berkali-kali pakai menjadi berbalik. Ya. Yang BPA lebih murah. Lebih murah. Pak itu berapa lama Pak dianjurkan bisa dipakai ulangnya? Wah, bertahun-tahun Pak. Itu kan tergantung pola pemakaiannya ya. Ada orang yang rapih ya bisa berpuluh-puluh tahun. Atau berpuluh-puluh tahun? Bisa Pak kalau makainya rapih ya. Cuma ditaruh di rumah aja ya. Kan orang ngomong plastik 100.000 tahun nggak terdegradasi kan ngomongnya gitu. 500 tahun nggak terdegradasi, 100 tahun. Ya itu juga sama bisa, iya kan. Apalagi makanya hati-hati. Hati-hati ya. Tapi kalau makainya itu tidak hati-hati, misalnya jatuhkan jeblok gitu aja ya, atau gelundungkan glontor-glontor aja. Tapi kalau tidak hati-hati begitu, ya lebih pendek kan gitu ya. Atau dia disimpan di sinar matahari lama-lama gitu ya tentu lebih pendek. Jadi itu faktor itu. Sekali lagi nggak ada isu antara yang dipakai berulang-ulang atau satu sekali pakai, nggak ada isu sebenarnya Pak ya. Tapi kalau tahu hitung-hitungan cost-nya pasti yang berulang-ulang lebih murah. Karena lebih kuat juga ya. Lebih kuat juga. Lebih tahan lama. Dan satu lagi Pak, soal berulang-ulang atau sekali pakai, ini ada aturan pemerintah. Pemerintah menganjurkan jangan gunakan yang sekali pakai. Bahkan ada larangan kan di toko-toko, di supermarket gitu ya, melarang menggunakan barang sekali pakai. Kenapa Pak? Alasannya? Ya karena nambah sampah kan gitu. Pemerintah lagi isunya lagi berperang melawan sampah. Apalagi sekarang kan di mana-mana kebakaran, TPA-nya di mana-mana TPA-nya sudah penuh, di mana-mana TPA-nya susah mencari TPA baru. Jadi itu pemerintah sangat tertekan sekali lalu membuat aturan yang seperti itu. Dan memang ditemui, kemudian saya ahli sampah juga nih. Oh, itu ahlinya apa aja sih? Bukan ahli sampah masyarakat tapi. Ahli sampah terus. Nah, jadi 65% dari plastik itu masih pergi ke TPA, Pak. Hanya sekitar 15-30% itu yang didaur ulang. Selebihnya itu mungkin lari ke dalam tanah atau ke sungai atau kemana atau ke laut ya.
Jadi mayoritas masih ke TPA. TPA. 65%-an. Dengan begitu regulasi dari pemerintah untuk melarang atau mengurangi barang single use itu beralasan karena faktor itu. Nah, kalau ini tiba-tiba ada policy dari satu perusahaan atau industri, itu menurut saya sih tidak inline lah dengan kebijakan pemerintah yang tadi. Jadi kebijakan pemerintah justru sebaliknya. Iya, sebaliknya. Gunakanlah berulang-ulang untuk mengurangi waste. Waste, ya. Dan gunakan material yang aman juga untuk yang berulang-ulang. Ya. Oke, saya ke Pak Dokter karena saya tahu Pak ada temennya istri saya dalam keadaan hamil itu justru dia nggak mau tuh karena dia tahu mungkin ada zat tertentu di air kemasan, apalagi yang berulang-ulang yang bisa mempengaruhi janinnya dia. Jadi kalau saya balik, faktor apa saja sih Pak yang harus diperhatikan untuk ibu-ibu hamil dalam rangka untuk memprotek janinnya? Ya, jadi sebenarnya ada 3 hal yang berpengaruh. Yang pertama kan faktor dari ibunya sendiri. Ya. Kemudian yang kedua plasenta yang tadi. Plasenta, oke. Plasenta. Yang ketiga adalah dari si janin sendiri. Apa ya? Jadi kalau kita bicara dari ibunya, ya. Artinya kalau misalnya makanan atau minuman nutrisi itu sangat berpengaruh nantinya pada janin. Ya. Jadi sangat tergantung pada kondisi ibu. Oh, ibunya tidak sakit. Oke. Ya. Artinya janinnya pasti mudah-mudahan sehat. Insya Allah tidak sakit juga. Tapi kalau ibunya sakit, ya transmisi itu bisa ditularkan ke janinnya. Kalau sekarang kan sering dengar ada yang mungkin tidak hanya kasus dengan BPA, bisphenol A ini saja yang masuk melalui saluran cerna, kemudian ke sirkulasi, masuk ke plasenta, kemudian ke janin. Tapi kan sekarang ada yang virus hepatitis, HIV, sifilis, kebetulan itu kan sangat banyak juga ya, Pak Helmi. Jadi harus menjadi perhatian kita. Artinya bahwa seorang ibu itu harus menjaga kesehatannya, artinya supaya apa? Supaya janinnya juga ikut sehat seperti itu. Kemudian yang kedua tadi plasenta. Artinya kalau plasentanya juga jelek, ya. Nah, saringannya tadi tidak baik, ya, tentu ini akan berpengaruh pada janin. Nah, tentunya hal-hal yang demikian yang harus kita jaga sehingga nanti apa? Sehingga janin itu tetap sehat kondisinya. Gitu aja ya. Gitu aja. Ya, jadi no isu masalah air kemasan. Iya, jadi artinya sebenarnya air kemasan itu ya kan tadi kadarnya kecil sekali. Di bawah ambang batas normal. Bahkan tadi saya lihat CDC itu 1000 kali lebih aman gitu. Jadi dari yang diperbolehkan. Diperbolehkan. Jadi pengaruhnya nggak ada ke janin. Oke, ini ada pertanyaan titipan untuk Kang Ahmad Zainal ya. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai wacana pelabelan BPA yang hanya menyasar galon PC saja? PC itu apa? Polikarbonat. Mengingat ternyata semua kemasan berpotensi migrasi zat kimianya, termasuk galon PET yang ada berpotensi mengandung etilen glikol dan dietilen glikol. Ya. Maka Pak? Pelabelan itu saya nggak setuju. Karena sebenarnya zat berbahaya kan banyak. Di aturan BPOM itu ada puluhan. Ya. Jadi sebenarnya kalau dengan label BPOM sudah meloloskan, itu artinya selesai. Jangan terlalu banyak aturan kita tuh Pak. Ya. Itu yang membuat harga di bawah itu jadi makin mahal. Tuh. Makin mahal juga. Jadi memberatkan konsumen. Ujungnya konsumen. Ya? Ujungnya konsumen. Jadi itu nggak bagus lah. Jadi ada tempelan bahwa BPOM sudah meloloskan. Itu sudah selesai. Karena BPOM sudah meregulasi bukan cuman BPA, tapi juga bahan-bahan yang lain. Malah kalau saya mengatakan ditulis BPA free, tidak berarti aman. Karena bahan yang berbahaya itu bukan cuma BPA. Bukan cuma BPA. Kayaknya BPA itu gimana gitu ya Pak? Iya. Mari kita berulang kita terangin. Lalu juga menjadi keliru kalau galon misalnya PET ditulis BPA free. Nah, BPA free itu belum tentu aman. Karena yang namanya aman tuh tidak cukup dengan BPA free. Banyak bahan lain juga. Jadi yang menjamin keamanan itu lebih baik ya labelnya BPOM itu. Bahwa dia sudah lolos. Asal mencakup semua ya? Mencakup semuanya. Kalau hanya nulis BPA free itu tendensius. Ya.
nggak bagus lah untuk persaingan bisnis. Ya, harusnya dicegah untuk tidak terjadi yang seperti itu. Oke. Ya, kira-kira gitu. Jadi kalau saya bahasanya BPA free doesn't mean the product is safe. Oke. Hanya satu indikasi. Iya, hanya satu indikasi. Oke, Pak Dokter, saya mau nanya nih, kembali tentang ibu hamil, masalah kuantitas dan kualitas konsumsi air. Ini saya barangkali nanya kedua kali hanya untuk penegasan. Ya, biar kita tidak ada salah duga, salah persepsi. Ya, kuantitas dan kualitas air yang dianjurkan untuk ibu hamil. Sebenarnya kita sudah punya rekomendasinya, ya, termasuk di Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia. Jadi kalau kita lihat bahwa memang ibu hamil ini butuh cairan yang lebih banyak. Ya, jadi artinya bahwa kalau 2.300 menjadi 3.000 artinya mungkin 10 gelas lebih banyak dibandingkan dengan ibu yang tidak hamil. Nah, konsumsinya itu sangat penting tadi untuk metabolisme, untuk plasenta juga, untuk air ketuban tadi ya seperti itu ya. Jadi artinya bahwa meminum air lebih banyak atau itu akan lebih baik untuk si ibunya. Ya seperti itu. Kemudian kualitasnya yang seperti apa? Kan mungkin tadi sudah disinggung juga air yang tidak berbau, tidak berasa itu juga penting kita harus kenali seperti itu ya. Kalau di galon nggak mungkin ya airnya berbau atau berasa ya seperti itu ya Pak ya. Artinya bahwa minum air dari kemasan juga aman gitu untuk digunakan. Aman untuk yang tadi ya Pak yang tadi. Perhatikan. Kalau di asosiasi gimana Pak? Ada terpengaruh nggak dengan pemberbincangan masalah penggunaan hati-hati penggunaan air kemasan untuk ibu hamil? Sampai sekarang tidak ada. Ya, jadi memang satu tadi riset atau penelitiannya tidak menunjukkan bahwa ini akan berpengaruh besar terhadap kesehatan ibu dan janin seperti itu. Kemudian juga banyak sekali literatur yang kita terima bahwa memang penggunaan air kemasan itu masih tetap aman gitu. Aman ya. Ya, jadi masih bisa kita gunakan. Kang Ahmad. Tapi tadi saya nambahkan soal pelabelan tadi. Ada galon bukan polikarbonat dilabeli BPA free. Misalnya galon PET. Menurut saya itu tidak mendidik. Karena yang berbahaya di PET bukan BPA, memang nggak ada BPA, tapi etilen glikol. Jadi harusnya di sana ditulis etilen glikol free. Menurut saya itu sama sekali tidak mendidik, ya, dan cenderung tidak, nggak bagus lah menurut saya, ya. Kalau di polikarbonat mau ditulis begitu juga berlebihan, tapi kalau dia itu safe, oke, karena yang free itu bukan berarti bagus. Tadi kan bahan itu kalau banyak berbahaya. Kalau sedikit tidak. Kalau sedang atau pas takarannya malah jadi obat yang menyehatkan. Jadi doesn't mean bahwa BPA free is the best condition. Oke. Ini cuma penegasan ya. Penegasan. Akan kalau minum air sari, air apa kan? Air sumur juga enggak? Ada dua. Kalau di rumah itu memang air yang kami murnikan sendiri, air sumur. Apa istilahnya? Ya, kalau di kampus pakai air galon. Air galonnya polikarbonat. Ya. Aman ya? Aman. Hampir di semua kantor yang saya ini pakai itu. Aman. Pak Dokter? Sama dengan ini, air kemasannya dengan polikarbon mungkin ya masih kita gunakan sampai saat ini. Oke, keren ya. Jadi sekali lagi hari ini kita belajar banyak. Saya aja belajar banyak. Wah. Kan isunya kita dengerin ini apalagi yang ternyata yang ngomong itu bukan orang yang tahu semuanya, cuman katanya ya. Jadi kita ya tadi isu yang bahwa air galon itu kalau dipakai berulang-ulang malah zat yang kita duga nggak baik itu malah sedikit jadinya lebih sedikit dan sebagainya. Jadi ini menjadi penting ya. Terima kasih Kang Ahmad Zainal Abidin dan juga Dr. Alamsa Aziz. Barangkali dari Kang Zainal ada closing statement? Ya, di samping yang tadi tidak mengikuti hanya medsos saja berita, tapi juga masyarakat harus mendengar penjelasan ilmiah dari
kasus-kasus yang tadi. Kalau mereka pengen tahu, Bapak kan di asosiasi ya? Atau Saya di himpunan. asosiasi. Kalau mereka pengen tahu mencari jawaban-jawaban seperti ini, mereka hubungi kemana, Pak? Atau Bisa ada website? di Asosiasi Himpunan Polimer Indonesia. Bisa juga ke ITB sendiri di Laboratorium Teknologi Polimer dan Membran. Ada linknya, ada website. Ada linknya. Atau yang tadi saya sebagai ahli sampah ya, ada masaro.id. Masaro. Ya, masaro.id. Jadi nanti bisa komunikasi lewat email atau juga lewat chat yang lain. Chat, ya. Saya welcome sekali karena kebetulan kami juga punya tim, jadi nggak sendirian, Ya. sehingga Semua bisalah melayani untuk kepentingan masyarakat banyak seperti ini. Terima kasih. Bagus sekali ya. Pak Dokter, ada yang ingin disampaikan closing statement? Ya, mungkin kalau dari isu yang beredar sekarang di masyarakat, artinya bahwa kita lihat penggunaan air galon kemasan ulang ini aman kalau saya lihat ya. Karena pengaruhnya yang tadi sudah kita ceritakan panjang lebar ya, bisphenol A ya. Itu jumlahnya sangat kecil sekali ya. Jadi walaupun masuk ke dalam tubuh tapi cepat dirilis keluar kembali dan juga tidak berpengaruh pada janin kita. Kecuali kalau dalam jumlah yang sangat besar kadarnya, itu akan berpengaruh. Dan insya Allah ini akan memberikan ketenangan tentunya pada ibu-ibu di rumah ya. Karena selama ini mungkin mereka mendengar hal-hal yang kurang yang sumbernya ya mungkin harus ya kita lihat lagi memang penggunaannya ya baiklah ya, untuk bisa kita gunakan untuk ibu hamil. Saya mau koreksi beberapa penelitian orang yang menyesatkan ya. Mungkin ada orang yang meneliti apakah aman dan tidaknya barang diminum, itu harusnya kan yang diteliti itu kandungan di air yang diminum, bukan di kemasannya ya. Karena di kemasannya ya tidak apa-apa ya kan gitu. Yang berbahaya itu kan yang kita minum ya. Jadi itu supaya penelitian yang seperti itu yang mislead juga itu perlu dikoreksi ya. Inilah terima kasih Kang Ahmad Zainul Abidin dan Dr. Alamsyah Aziz ya. Jadi terima kasih sudah menjadi tamu saya, ini penting ya. Jadi ini penting banget. Terima kasih untuk concern Bapak dan Ibu mengingatkan biar persepsi-persepsi yang salah selama ini yang berada di masyarakat ya celakanya sudah menyebar di masyarakat bisa kita koreksi ya. Saran saya Bapak dan Ibu sekalian, viewer saya, kalau Anda mendapatkan satu konten apakah dari IG, dari TikTok, dari apapun, dari YouTube, cek dulu. Ya, kalau tidak Anda cek apakah betul, kecuali dia merefer ya. Menurut penelitian ini, menurut profesor ini, itu masih mungkin, itu pun Anda masih harus cek karena bisa saja terjadi pelintiran ya. Itu saja. Semoga kita tetap menjaga pola hidup sehat ya. Kesehatan itu luar biasa. Ya. Jadi kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye bye. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih sekali. Terima kasih.